Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penerjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau surat Al-Balad ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan padanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan ini. Pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat masukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Suatu apa yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, barang siapa dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku menjamin untuknya di surga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk ke neraka, salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu apa saja tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu, sehingga alangkah baiknya kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat-kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah? Apa saja sih bencana lisan itu? Teman-teman sekalian, ada yang tahu? Yang pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan, dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada kisah Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah. Ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian, bencana lidah yang berbicara batul tadi, apa saja sih? Selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa selain Allah, ada gibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian. Banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini tak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk gibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian. Kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah, teman-teman. Nanti lihat surat An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha, karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sofyan bin Mu'attul radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mussolihah luar biasa, hasil difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dan hal tersebut. Jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk menggibah dan untuk menfitnah. Teman-teman perhatikan surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa." Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti makan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk nanimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Toh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba. Ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan umat. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya ada domba. 300 pasukan Islam mundur, gak jadi perang karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya si fulana Saul puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut, dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah dusta, bersaksi palsu, gibah, fitnah, nanimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah, ataupun bernyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan. Kalau kita diam dari kebenaran, wajib diucapkan. Maknanya adalah ada yang maksiat di depan mata, lalu kita diam saja. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, sudahlah urusannya dia. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada yang maksiat depan mata, gak boleh diam-diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu dan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau gak bisa, ingkari kalau itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau untuk Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia yang berkata-kata yang baik atau dia diam. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, sehingga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena lisan kita. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.